Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas salah satu materi termodinamika, yaitu entropi, di mana entropi ini merupakan besaran termodinamika yang menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai entropi, di mana di awal video tadi saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu entropi. Ya, jadi entropi ini adalah besaran termodinamika yang menyatakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Jadi entropi ini menyertai perubahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang entropi, berarti tentunya berkaitan erat dengan hukum kedua termodinamika. Dan ada dua pernyataan kualitatif dari hukum kedua termodinamika, yakni dari tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengubah kalor sepenuhnya menjadi kerja. Artinya, kalor yang terdapat dalam sebuah sistem tidak sepenuhnya dapat diubah menjadi kerja. Misalkan saja begini, analoginya seperti ini, kita makan pagi ataupun kita sarapan pagi tidak mesti hanya dapat menjadikan tubuh kita kuat untuk bekerja, tetapi nutrisi dari makanan tersebut juga dibutuhkan oleh otak, dibutuhkan oleh jantung maupun beberapa organ tubuh lainnya. Jadi nutrisi tadi, makanan tadi tidak sepenuhnya dapat membuat tubuh kita kuat bekerja, tetapi juga menjadi kebutuhan bagi organ-organ tubuh lainnya. Kira-kira untuk analogi teori dari William Thomson seperti itu, di mana beliau mengatakan kerja. Kemudian berikutnya ada teori dari Rudolf Clausius, di mana beliau mengatakan bahwa pada sistem terisolasi tidak mungkin ada proses di mana kalor mengalir dari temperatur rendah menuju temperatur tinggi. Artinya dalam keadaan tertutup ataupun tidak ada faktor luar sama sekali yang mempengaruhi, maka tidak mungkin ada proses, tidak mungkin ada hal yang mempengaruhi perubahan dari sistem tersebut. Misalkan saja seperti ini, di mana pada bagian A ini ada T 100 derajat Kelvin. Pada keadaan tertutup ataupun pada keadaan terisolasi, tidak ada faktor yang mempengaruhi, maka tidak mungkin kalor yang suhunya 100 derajat Kelvin ini dari temperatur rendah seperti T 100 derajat Kelvin ini ke 300 derajat Kelvin. Tidak mungkin. Kalau misalnya T-nya ini 100 derajat Kelvin ini dalam keadaan terisolasi ataupun tertutup. Sama halnya juga pada bagian B, di mana partikel-partikel yang ada pada bagian B jika dalam keadaan terisolasi ataupun dalam keadaan tertutup, maka tidak mungkin partikel-partikel ini dapat menempati ruang yang ada di sini. Sama halnya juga dengan bagian C, dalam keadaan tertutup ataupun terisolasi tidak mungkin kedua partikel ini akan bercampur. Jadi untuk teori dari kedua teori dari William Thomson dan Rudolf Clausius, ya tentunya sangat berkaitan erat dengan entropi. Kemudian selanjutnya, di awal video tadi saya sudah menyebutkan ataupun menjelaskan bahwa entropi ini menunjukkan ketidakteraturan suatu sistem. Jadi di sini kita bisa lihat hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi mengatakan bahwa sebuah proses alami yang bermula dalam suatu keadaan setimbang dan berakhir di dalam suatu kesetimbangan lain, namun akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya semakin besar. Jadi ketidakteraturan ataupun jadi seperti ini, jika ketidakteraturannya meningkat, jika ketidakteraturannya besar, maka entropinya juga besar. Dan ketidakteraturan ataupun dari entropi yang besar tersebut juga akan menimbulkan, misalkan tanpa adanya aturan,
tanpa adanya aturan dari sebuah wilayah ataupun aturan dari sebuah negara, maka rakyatnya pun akan kacau dan hidup tidak teratur begitu. Sehingga boleh dibilang kalau misalnya dari hidup yang tidak teratur ataupun yang kacau seperti itu, boleh dibilang entropinya juga besar ataupun entropinya tinggi, sama dengan antara perbandingan dua gambar ini, rumah yang bagus dan rumah yang kacau atau tidak teratur lah. Di sini kita bisa lihat kalau rumah yang bagus ini menyatakan dia memiliki entropi yang rendah ataupun ketidakteraturannya rendah. Beda dengan rumah yang rusak, yang kotor seperti ini, dia menunjukkan. Kemudian ya, entropi itu menjelaskan 3 hal, di mana yang pertama, perpindahan panas antara sistem dan lingkungannya. Jadi perpindahan panas yang dimaksudkan ini dalam sebuah sistem, dalam sebuah sistem tentunya perpindahan kalor itu tidak hanya berlangsung antara dalam sistem tersebut, tetapi juga berlangsung dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian entropi juga tidak menjelaskan, entropi juga menjelaskan tentang ya bukan mengenai usaha, di mana entropi ini dia melihat keadaan awal dan keadaan akhir sebuah sistem tanpa melihat proses ataupun usaha ataupun berlangsungnya sebuah sistem tersebut, tetapi entropi hanya melihat keadaan awal dan akhir. Kemudian yang ketiga, entropi itu menjelaskan menempatkan hukum kedua termodinamika dalam bentuk kuantitatif. Kemudian jika kecenderungan sistem atau reaksi ke arah tertentu, maka itu disebut dengan entropi sistem. Dengan kata lain, entropi merupakan seperti tadi, entropi itu merupakan derajat ketidakteraturan atau kekacauan atau keacakan suatu sistem. Kemudian untuk satuan internasional untuk entropi sendiri, dia adalah Joule per Kelvin, di mana secara matematis dituliskan S sama dengan Q per T.